kelas 7 berjumpa lagi pada pelajaran matematika. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, adapun yang perlu anak-anak ketahui untuk pertidaksamaan linear satu variabel, kita ada beberapa simbol ya. Yang pertama, nah ini yang A. Ini simbol apa, anak-anak? Oke, ini kita sebut dengan tanda atau simbol kurang dari ya. Kemudian berikutnya, nah kalau yang ini yang tadi kurang dari, berarti yang ini kebalikannya. Ini adalah lebih dari. Kemudian selanjutnya, nah ini ada kurang dari, ini kurang dari, tapi di bawahnya ada garisnya, berarti dia kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Kemudian, nah yang ini adalah lebih dari sama dengan. Dan yang terakhir, kita tahu ini adalah tidak sama dengan. Nah, kemudian, nah ini misalnya punya beberapa kalimat. Ya, nah kalau yang A, oke, anak masih ingat nggak tentang persamaan? Jadi kalau kita berbicara persamaan, ya, itu tandanya apa anak-anak kemarin? Oke, tandanya adalah sama dengan. Tetapi kalau kita berbicara pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan. Jadi tandanya bisa kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ya. Kemudian, kalau dia persamaan, oke, anak-anak juga sudah belajar tentang kalimat terbuka. Kalau dia persamaan, dia harus kalimat terbuka, kemudian mengandung variabel ya. Nah, itu dia persamaan. Kalau dia pertidaksamaan juga sama. Ini adalah kalimat terbuka, kemudian juga harus mengandung variabel ya. Nah, misalnya mau tanya, kalau misalkan yang A, 3 kurang 2 ditambah 4. Nah, ini tidak ada variabelnya. Ya, jadi dia termasuk ketidaksamaan ya. Ketidaksamaan. Nah, yang B, 4 ditambah 5 lebih dari 7. Ini juga ketidaksamaan. Kemudian yang C, 3 ditambah X kurang dari sama dengan 8. Nah, ini ada variabelnya. Variabelnya X. Berarti dia disebut dengan pertidaksamaan. Kemudian yang D, 5X ditambah 2 lebih dari sama dengan 11. Ini juga kita sebut dengan pertidaksamaan. Nah, kemudian 3 tidak sama dengan 5. Dia tidak mengandung variabel, berarti kita sebut dengan ketidaksamaan. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ketidaksamaan dan pertidaksamaan adalah, nah untuk ketidaksamaan itu adalah kalimat yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Sedangkan kalau pertidaksamaan, dia kalimat terbuka, kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan tentang pengertian PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel. Kita singkat saja menjadi PTLSV ya anak-anak ya, biar nggak panjang anak-anak menulis. Nah, kemudian
Tadi kita sudah belajar tentang persamaan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan. Kalau dia persamaan linear satu variabel, dia harus kalimat terbuka yang mengandung variabel berpangkat satu, kemudian pangkatnya adalah satu ya. Jadi variabelnya ada satu, kemudian pangkatnya juga pangkat satu. Oke, nah kalau dia pertidaksamaan, sama. Dia kalimat terbuka, kemudian mengandung satu variabel dan berpangkat satu. Ya, hanya saja tandanya yang tidak menggunakan tanda sama dengan. Tandanya yang tadi kurang dari, lebih dari, dan selanjutnya. Nah, misalkan yang A, X lebih dari 5. Berarti dia PTLSV atau tidak? Iya, dia adalah PTLSV. Kemudian yang kedua, Y kurang dari 12. Ini juga termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang C, ya PTLSV. Kemudian yang D, ini juga PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel karena dia variabelnya ada satu, pangkatnya juga berpangkat satu dari variabelnya. Kemudian yang E, X plus Y kurang dari 14. Nah, di sini ada dua variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Berarti dia bukan termasuk PTLSV. Kemudian ada yang terakhir X kuadrat lebih dari sama dengan 25. Jadi pangkat dari variabelnya ini adalah 2. Harusnya dia pangkat 1. Jadi dia bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi PTLSV itu adalah pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel. Ini pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, kita selesaikan dulu tanda kurungnya. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan variabel atau huruf yang mengandung X, M, P atau yang lain pada satu sisi dan angka pada sisi yang lain. Nah, ini ada note-nya. Ya, ini ada catatan. Untuk pertidaksamaan akan ada perubahan tanda jika semua ruas dikali negatif 1 atau saat akhir koefisien X adalah negatif. Ya, itu pengecualian. Kalau kita ketemu hasilnya itu negatif terakhir. Misalnya negatif X atau negatif Y. Negatif X atau negatif Y. Jadi kita bisa ubah tandanya. Ya. Nah, lanjut ke contoh soal. Yang pertama misalkan min 3x dikurang 5 lebih dari 2 dalam kurung 2 dikurang x. Jadi cara yang pertama kita tulis dulu min 3x dikurang 5 lebih dari 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali min x sama dengan min 2x. Kemudian kita hilangkan negatif 5-nya biar jadi 0. Min 3x dikurang 5 ditambah 5 biar hasilnya 0 ya. Lebih dari 4. Nah, ini ditambah 5 berarti yang di sebelah kanan juga tambah 5 kurang 2x. Jadi min 3x lebih dari 9 dikurang 2x. Nah, ini min 3x.
Ini 9 dikurang 2x. Kita hilangkan min 2x-nya. Jadi min 3x lebih dari 9 dikurang 2x ditambah 2x. Ini biar hasilnya 0. Kalau di kanan kita tambahkan dengan 2x, berarti yang di kiri juga kita tambah 2x. Jadi sisanya adalah ngutang 3x, bisa bayar 2x. Berarti masih ngutang 1 atau min x lebih dari 9. Nah, ini dia catatannya. Kalau kita ketemu hasil akhirnya min, jadi kita bisa kalikan dia dengan negatif 1. Jadinya x 9 dikali negatif 1 sama dengan min 9. Nah, tanda yang ini akan berubah menjadi tanda kurang dari. Itu pengecualian kalau hasilnya kita dapat negatif. Oke, anak-anak, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 3 dikali x ditambah 5 lebih dari sama dengan 2 dikali x ditambah 2 ditambah 8. Jadi kita kalikan dulu ke dalam. 3 dikali x, kemudian 3 dikali 5. Jadi 3x ditambah 15 lebih dari sama dengan 2 dikali x sama dengan 2x. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 8. Kemudian kita cari dulu yang di sebelah kanan. Plus 15 lebih dari 2x ditambah 12. Kemudian kita hilangkan 2x-nya. Jadi 3x dikurang 2x ditambah 15 lebih dari sama dengan 2x dikurang 2x ditambah 12. Biar hasilnya ini 0. Berarti ini 3x dikurang 2x sisa x plus 15 lebih dari sama dengan 12. Karena ini hasilnya 0 plus 12. Plusnya boleh ditulis atau tidak. Ya, anak-anak ya. Kemudian kita hilangkan dia 15-nya. Berarti x plus 15 dikurang 15 lebih dari sama dengan 12 dikurang 15. Jadi sisanya adalah x lebih dari sama dengan negatif 3. Oke, itu dia contoh yang kedua. Kita coba ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah 3x dikurang 5 kurang dari sama dengan x ditambah 9. Nah, ini nggak ada dalam kurungnya. Caranya mencari adalah sama seperti yang sebelumnya. 3x kurang 5 kurang dari sama dengan x ditambah 9. Ya, kita hilangkan saja negatif 5-nya. Ditambah 5. Berarti di sini juga ditambah 5. Ya, biar hasilnya 0. Berarti sisanya adalah 3x kurang dari sama dengan x ditambah 9 ditambah 5 adalah 14. Kemudian kita hilangkan x-nya. Jadi 3x dikurang x kurang dari sama dengan x dikurang x ditambah 14. Jadi dia 3x dikurang x sama dengan 2x kurang dari x kurang x habis sisa 14. Jadi ini masih 2x. Kita cari nilai x-nya. Berarti sama-sama dibagi
dengan angka yang di depan variabel. Jadi 2x dibagi 2 kurang dari sama dengan 14 kita bagi juga dengan 2. Jadi sisa x kurang dari sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, itu dia penyelesaian untuk contoh yang ketiga. Nah, kita lanjutkan lagi. Jika bagaimana penerapan pertidaksamaan linear satu variabel ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh soalnya. Di soal ceritanya adalah yang pertama, Pak Hadi itu mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya. Kemudian pada batas tanah tersebut akan dibuat pagar dari kayu. Jika keliling pagar tidak lebih dari 350 meter, jadi pertanyaannya adalah yang pertama, buatlah kalimat matematika dari permasalahan tersebut. Yang kedua, berapakah panjang dan lebar maksimum tanah miliknya Pak Adi? Nah, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Anak-anak pertama disuruh buat dulu kalimat matematikanya. Jadi untuk kalimat matematikanya kita bikin saja gambarnya dulu. Ini untuk yang A, kalimat matematikanya. Oke, kalimat matematikanya misalkan dulu, kita misalkan panjang tanah sama dengan X. Jadi kalau lebarnya berarti X dikurang 15 karena soalnya tadi adalah lebarnya kurang 15 meter dari panjangnya. Ya, kemudian gimana gambarnya? Kita gambar aja biar mudah anak melihat. Oke, ini kita gambar lebarnya X kurang 15. Kemudian, ini kelebihan X dikurang 15. Jadi X dikurang 15 dan panjangnya adalah X. Nah, kemudian kelilingnya itu tidak lebih dari 350. Kelilingnya berarti tidak lebih dari 350. Berarti kalimat matematikanya adalah 2 dalam kurung X dikurang 15 ditambah 2X kurang dari sama dengan 350. Nah, itu dia kalimat matematikanya untuk yang A. Nah, gimana penyelesaiannya sekarang ya? Penyelesaiannya adalah, oke, kita buat dulu kelilingnya. Berarti KLL sama dengan 2 dalam kurung X dikurang 15 ditambah 2X kurang dari sama dengan 350. Nah, kemudian kita bikin penyelesaiannya, kalikan ke dalam. Berarti 2X kurang 30 ditambah 2X kurang dari sama dengan 350. Kemudian 2X ditambah 2X berarti 4X dikurang 30 kurang dari sama dengan 350. Kemudian kita kurangkan atau habiskan biar bisa hasilnya 0, negatif 30-nya. Berarti 4X kurang 30 ditambah 30 kurang dari sama dengan 350 dikurang 30. Jadi sisanya 4X kurang dari sama dengan 350 dikurang
30. Oh, sorry, ini plus 30 ya, anak ya. Berarti di sini ditambah 30. 350 ditambah 30 adalah 380. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara membagi angka dengan angka yang di depan variabel. Berarti 4X dibagi 4 kurang dari 380 dibagi 4. Jadi X kurang dari sama dengan 95. Nah, kita udah ketemu X-nya 95, berarti X itu apa tadi permisalannya? Kan panjang. Sekarang kita cari, berarti panjangnya kita udah ketemu. Panjangnya itu sama dengan X, yaitu 95. Sekarang lebarnya sama dengan X dikurang 15. Berarti 95 dikurang 15. Hasilnya adalah 80 meter. Ya, itu untuk panjang dan lebar maksimum untuk tanah Pak Adi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Misalnya, selisih umur Grace dengan kakaknya adalah 4 tahun. Jika jumlah umur mereka 3 tahun lagi tidak lebih dari 30 tahun, berapakah umur Grace sekarang? Jadi kita bisa bikin kalimat matematikanya dengan bantuan tabel ya. Untuk soal yang seperti ini. Misalnya ini punya Grace, kemudian ini kakak. Jadi ini yang untuk sekarang. Kemudian ini untuk 3 tahun lagi. Nah, yang Grace yang sekarang adalah kita misalkan X, berarti kalau kakaknya berarti X ditambah 4 karena selisih umur Grace dengan kakaknya adalah 4 tahun. Berarti 4 tahun X ditambah 4. Kemudian berapakah umur 3 tahun lagi? Kalau jika jumlah umur mereka 3 tahun lagi tidak lebih dari 30 tahun. Berarti kalau 3 tahun lagi X ditambah 3. Kalau yang ini X ditambah 4 ditambah 3. Jadinya X plus 7. Itu untuk umur kakak 3 tahun lagi. Jadi gimana cara penyelesaiannya? Kita tulis di sebelahnya. Jadi X ditambah 3 ditambah X ditambah 7 kurang dari sama dengan 30 tahun. Karena tidak lebih dari 30 tahun. Berarti 30 tahunnya ikut ya. Kurang dari sama dengan kita tandanya. Nah, ini X plus 3 kita dapat dari 3 tahun laginya Grace. X plus 7 kita dapat dari kakaknya. Kita jumlahkan X ditambah X sama dengan 2X. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kurang dari sama dengan 30. Jadi kita hilangkan angka 10-nya. 2X ditambah 10 kurang 10 kurang dari sama dengan 30 dikurang 10. Jadi sisa 2X kurang dari sama dengan 20. Jadi berapakah nilai X? Ya, ini misalnya maaf ini tidak berurutan karena ada gambar di bawahnya. Jadi 2X kita bagi dengan 2. Ya, biar hasilnya sisanya X kurang dari sama dengan 20 kita juga bagi dengan 2. Jadi sisa X kurang dari sama dengan 10. Jadi umur Grace sekarang adalah kurang dari 10 tahun. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal cerita yang ketiga. Selisih dua bilangan cacah adalah 15, sedangkan jumlahnya tidak lebih dari 75. Tentukan hasil kali terbesar kedua bilangan tersebut. Jadi kita permisalkan atau kita misalkan
Kita misalkan bilangan yang pertama itu X. Kemudian bilangan yang kedua itu adalah sedangkan jumlahnya tidak lebih dari 75. Berarti X ditambah 15. Itu kalimat matematikanya. Jadi caranya menjawab adalah X ditambah X plus 15 tidak lebih dari 75. Berarti kurang dari sama dengan 75. X ditambah X sama dengan 2X ditambah 15 kurang dari 75. Jadi, kita hilangkan 15-nya. 2X ditambah 15 dikurang 15 kurang dari 75 dikurang 15. Jadi, sisanya adalah 2X kurang dari 75 dikurang 15 adalah 60. Kemudian, 2X kurang dari sama dengan 60, kita cari nilai X-nya dengan cara 2X-nya kita bagi dengan 2. 2X per 2 kurang dari sama dengan 60 per 2. Jadi sisa X kurang dari sama dengan 30. Kita sudah ketemu nilai X-nya sama dengan 30. Ya, berarti X ditambah 15-nya sama dengan 30 ditambah 15 sama dengan 45. Nah, pertanyaannya adalah tentukan hasil kali terbesar kedua bilangan tersebut. Di hasil kalinya. Hasil kali berarti 45 dikali 30. Nanti anak-anak akan dapat hasilnya adalah 1350. Oke, itu saja untuk pelajaran pada hari ini anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa memahami lewat video yang Miss Sila sampaikan. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak.